Halo teman semua, apa kabar kalian? Gua harapkan semoga hari kalian selalu menyenangkan teman-teman. Seperti kalian juga selalu menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah selalu nonton, yang udah like, subscribe, dan komen. Oke, di pembahasan video kali ini kita bakalan membahas pelarian pinjol dari India ke Indonesia teman-teman. Jadi bukan COVID-19 saja yang datang dari India seperti itu, tetapi pinjol ilegal atau pinjol lintas negara juga banyak yang masuk ke Indonesia. Makanya jangan heran jika teman-teman mendapati ada WA yang berasal dari nomor India seperti itu, seperti kredit emas atau dompet bank seperti itu ya, yang linknya banyak banget yang disebar melalui SMS. Jadi di sini Satgas Waspada Investasi sudah mengingatkan kita semua tentang bahayanya pinjol-pinjol ini, dan di sini juga disebutkan lintas dari asal pinjol ini teman-teman. Jadi gimana keseruannya, silahkan disimak videonya sampai habis. Jadi semoga konten ini menjadi pembelajaran untuk kita semua agar kita lebih memahami lagi asal negara mana saja pinjol-pinjol ini di sini dibeberkan sama Ketua Satgas Waspada Investasi. Jadi berita ini aku kutip dari CNN Indonesia teman-teman. Satgas Waspada Investasi mewaspadai masuknya fintech lending atau pinjaman online ilegal dari India. Pasalnya India tengah gencar memberantas kemunculan pinjol ilegal. Jadi ternyata pinjol ilegal ini bukan cuma banyak di Indonesia, tetapi negara lain juga ada, termasuk India, teman-teman. Admin juga baru sadar seperti itu. Ternyata pinjol ilegal ini gak cuma ada di Indonesia, ya kan? Di negara lain juga ada. Jadi buat teman-teman subscriber yang mungkin ya yang berada TKI di sana, yang berada di luar negeri seperti itu, ada nggak sih di tempat kalian pinjol-pinjol seperti ini ya kan? Jika ada, tolong ya kan dikasih di kolom komentar. Kali aja ada yang nama aplikasinya sama seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Kalau kita lihat informasi di India saat ini sangat gencar melakukan pemberantasan pinjol ilegal juga. Nah, kami takut bukan hanya COVID-19 yang keluar dari India. Pinjol ilegal ini juga bisa masuk ke Indonesia nanti, ujar Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing dalam webinar memenangi pinjol ilegal dan memperkuat reputasi fintech lending. Kekhawatiran Tongam itu didasarkan temuan bahwa pinjol ilegal bisa menjangkau konsumen lintas negara. Dari total 3.365 pinjol ilegal yang diblokir SWI dari 2018 hingga Juli 2021, lokasi servernya tersebar lintas negara, tidak hanya di Indonesia. Pantesan susah diberantas ya kan, ternyata cakupannya bukan cuma di Indonesia tetapi servernya berada di luar negeri teman-teman. Misalnya 14% berasal dari Amerika Serikat. Ini asal servernya teman-teman, asal kalian tahu. Singapura 8%, Cina 6%, Malaysia 2%, Hong Kong 1%, dan mayoritas atau 44% tidak diketahui asal negaranya. Sedangkan lokasi server pinjol ilegal di Indonesia sebesar 22% dari total pinjol ilegal yang diblokir. Jadi pinjol dari asal Amerika Serikat sana ternyata juga banyak ya teman-teman, menyumbang 14%. Jadi 44%-nya ini tidak diketahui dari negara mana saja. Pinjol ilegal sekarang sedang cari pasar karena diburu di Indonesia, mencari pasar ke daerah Amerika Latin, Meksiko. Aduh. sampai ke Amerika Latin guys. Jadi bukan cuma negara kita ya kan, negara lain juga dirambah sama pinjol-pinjol ilegal ini ya kan. Sungguh sangat fenomena yang sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi kalian bayangkan, yang di ember-ember data itu bukan cuma warga Indonesia ya kan, mungkin orang luar sana kalau yang kejebak juga ya kan, bolehlah dia menonton video ini ya kan dengan mengaktifkan subtitle dari bahasa YouTube-nya, mungkin dia juga mengerti ya percakapanku dengan paradisi pinjol ya kan. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi ini memang lintas negara mencari masyarakat yang butuh dana, masih kurang teredukasi, dan akses ke layanan jasa keuangan memang tidak begitu bagus. Namun jumlah pinjol ilegal yang diblokir SWI terus berkurang setiap tahunnya. Pada 2019 lalu Satgas memblokir 1.493 pinjol ilegal, lalu turun di 2020 menjadi 1.026. Sementara sejak Januari hingga Juli 2021 jumlah pinjol ilegal yang diblokir sebanyak 442 entitas.
Kalau lihat perkembangannya memang 2019 sangat tinggi, kemudian kami rem 2020 dan 2021 ini menjadi berkurang karena memang secara masif kami lakukan pemberantasan baik pada pelaku maupun edukasi masyarakat. Ia menegaskan pemblokiran itu bukan solusi jangka panjang pemberantasan pinjol ilegal di Indonesia. Hal yang paling utama adalah kewaspadaan dan literasi masyarakat terhadap pinjol ilegal ini. Pasalnya masyarakat Indonesia masih membutuhkan akses kepada pendanaan yang mudah dijangkau. Jadi mungkin kalau orang minjam ke bank ya kan mungkin persyaratannya agak ribet. Nah, tiba-tiba mereka dapat link dari pinjol ini menawarkan ya kan ya jadilah mereka download. Terkadang orang tidak mengetahui pinjol itu udah OJK atau belum. Bahayanya pinjol pinjol itu orang belum tahu seperti itu ya teman-teman. Tetapi asal pencet-pencet aja nah akhirnya disadap lah semua isi handphonenya. Kebanyakan kayak gitu teman-teman. Kebanyakan dari curhat-curhatan dari para subscriberku ya kebanyakan cewek seperti itu ya yang kebanyakan kejebak kayak gitu karena mereka nggak mengerti sebelumnya kalau pinjol tersebut adalah pinjol ilegal teman-teman. Oke, kita lanjut. Sebagai gambaran, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI mengungkapkan selisih penawaran dan kebutuhan pembiayaan di Indonesia mencapai 1.650 triliun per tahun. Duit semua bos ya kan. Selisih tersebut diperoleh dari data kebutuhan kredit masyarakat Indonesia dari OJK mencapai 2.650 triliun per tahun. Sedangkan lembaga keuangan baru bisa memenuhi sebesar 1.000 triliun per tahun. Artinya ada kapasitas kebutuhan untuk menerima atau membutuhkan pinjaman tapi terlayani oleh lembaga keuangan konvensional, ujar Direktur Eksekutif AFPI Kuseriansyah dalam diskusi praktek fintech pendanaan legal PS pinjaman oleh ilegal beberapa waktu lalu teman-teman. Jadi yang kita ambil dari kesimpulan video ini teman-teman, jadi terkadang masyarakat belum terlalu mengerti ya bahaya dari pinjol ini. Jadi kebanyakan yang sudah kejebak di pinjol itu kebanyakan sudah gali lubang tutup lubang karena takut datanya disebar ya kan. Karena kalian tahu teman-teman, jika data kita udah disebar dampaknya sangat luas sekali, baik itu kepada kerjaan, baik itu kepada keluarga, baik itu kepada lingkungan tempat tinggal. Semoga channel ini selalu menjadi wadah kalian atau sebagai berbagai pengetahuan seperti itu atau sebagai tempat curhat kalian seperti itu ya. Agar bahaya pinjol ini tidak merembet lagi atau tidak lagi banyak memakan korban seperti itu. Jika kalian kepepet uang seperti itu ya ukurlah kemampuan membayar kalian ya kan, jangan asal pencet-pencet. Jika tidak mau diteror-teror sama di si pinjol ini di pinjol OJK itu banyak banget ya beberapa pinjol yang bunganya kecil dan bisa cicilan. Kalian bisa bayangkan sendiri sebelum ajukan seperti itu, di situ kan sudah ada ya perbandingan bunganya. Kalau kita ajuin ini bunganya segini, nah silahkan dipilih ya. Kalau pinjol OJK dia nggak bakalan sebar data dan hanya hubungi kontak darurat saja. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini aja video kali ini. Semoga semua videoku menginspirasi kalian. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kalian tentang pinjol ilegal dan pinjol yang OJK. Akhir kata atas namaku Adi dan bye.